Salam, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang saat ini boleh bersama-sama kita mengikuti ibadah lewat channel Jemaat Masaleh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kiranya sukacita dalam Tuhan dan oleh Roh Kudus-Nya melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Puji syukur oleh karena kemurahan-Nya, kebaikan Tuhan yang tak pernah berkesudahan di dalam hidup kita, sehingga malam ini kita kembali diperjumpakan lewat ibadah PWGT bersama dengan kekasih-kekasih kita, Ibu Albertina Sampai Payung Embaso dan Ibu Esther Lina Giling. Mari segenap jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita bersama-sama berdiri seraya mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 17 ayat 1. Mari kita puji. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya. Besarkan nama-Nya di kerajaan-Nya. Kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorak jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan jemaat duduk kembali. Mari kita bersama-sama bermazmur secara responsorial dari Mazmur 34 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-11. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memazmurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian pelengkap Kidung Jemaat 117. Ada yang tanya.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu. Kami menaikkan terima kasih kami untuk segala kebaikan-Mu, pimpinan dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami semua telah berkumpul bersama, sekalipun secara virtual. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan ya Tuhan, kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan berkati kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami baca, dengar, dan renungkan malam hari ini Tuhan, sungguh-sungguh kami mengerti, dan firman-Mu ini akan memberi kekuatan dan motivasi bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Bapa di dalam surga, persiapkan kami semua, biarlah jemaat-Mu Tuhan diberkati melalui firman-Mu ini, dan iman mereka semakin diperteguh. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami semua telah siap. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam hari ini, saya pilih dari kitab Mazmur 138 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Judul perikop nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya, janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Sedemikian jauh pembacaan kita pada malam hari ini, dan dari pembacaan kita pada malam hari ini, kita akan merenungkan dalam sebuah tema, Tuhan akan menyelesaikan yang terbaik. Tuhan akan menyelesaikan yang terbaik. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di masa-masa pandemi saat ini, kita pun diajak oleh firman Tuhan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Judul perikop kita pada malam hari ini, nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Jika malam ini kita masih ada seperti adanya kita boleh berada dalam keadaan yang sehat, kita boleh merasakan kebersamaan dengan keluarga, kita masih bisa tertawa, tersenyum. Semuanya itu harus melahirkan rasa syukur dalam diri kita semua.
Bahkan hendaknya kita berkata seperti pemazmur, aku mau bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Karena di masa-masa pandemi saat ini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bagi saya secara pribadi, berkat yang terbesar adalah kekuatan dan kesehatan yang senantiasa Tuhan berikan bagi kita. Jadi kalau kita malam ini bisa ada, itulah berkat yang terbesar dari Tuhan, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Tuhan. Setiap saat harus melahirkan rasa syukur, ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan terus memberkati kita dengan kuat dan sehat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat 1 pembacaan kita, pada malam hari ini Daud mengatakan, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Daud sungguh-sungguh mau menumpahkan seluruh isi hatinya, seluruh hidupnya di hadapan Tuhan. Ia mau bersyukur sebulat hati, sepenuh hati kepada Tuhan. Karena ia sungguh-sungguh merasakan bahwa kasih Tuhan dan setia Tuhan tidak pernah berlalu dari kehidupannya. Dia katakan bahwa di hadapan Allah aku mau bermazmur bagimu. Daud sungguh sadar bahwa di dalam dunia ini ada begitu banyak hal yang kadang-kadang manusia jadikan sebagai Allah. Yang kadang-kadang manusia jadikan sebagai hal yang dibanggakan. Hal yang membuat mereka merasa lebih dari orang lain. Hal yang bisa diandalkan. Tetapi bagi Daud, tidak ada yang bisa melebihi daripada Tuhan. Apapun yang ada dalam dunia ini, tahta, kekuasaan, jabatan, kejayaan, kehormatan yang ia miliki, baginya itu tidak ada artinya dibanding dengan Tuhan. Karena bagi Daud, semua itu adalah berasal dari Tuhan. Karena itu tidak sepatutnya apa yang ia miliki atau apa yang dimiliki atau apa yang kita miliki sebagai manusia tidak menjadi andalan kita dalam menjalani kehidupan. Terkhusus di masa-masa pandemi saat ini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita senantiasa diingatkan bahwa hidup ini adalah sepenuhnya milik Tuhan. Jalan-jalan hidup kita adalah sepenuhnya di bawah kuasa Tuhan. Kita tidak bisa memikirkan, kita tidak bisa mengetahui dan mereka-reka bahkan mengira-ngira sampai berapa lamakah kita bisa hidup dalam dunia ini. Karena ada orang yang hari ini sehat, hari ini masih tertawa bersama, bercanda bersama, tiba-tiba kita mendengar kabarnya Tuhan telah memuliakannya. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya mengatakan bahwa jika hari ini kita ada, maka kita pun harus seperti pemazmur berkomitmen bahwa kita akan bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Karena tidak ada yang melebihi apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Kesehatan, kekuatan, hidup ini adalah berkat yang terbesar yang Tuhan masih perkenankan kepada kita. Karena itu hidup ini harus kita isi dengan komitmen seperti Raja Daud. Ia membuat komitmen dan pengakuan bahwa ia akan bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Artinya bahwa tidak ada andalan lain dalam hidupnya. Bahwa semua hidupnya akan diletakkan di hadapan Tuhan. Ia akan menggantungkan seluruh kehidupannya
di bawah kuasa dan otoritas Tuhan. Karena ia percaya bahwa semua yang ada padanya, semua yang ada dalam dunia ini adalah berasal dari Tuhan. Tuhan adalah pencipta dan pemilik kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ia berkomitmen dalam ayat yang kedua dikatakan, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu karena kasih dan setia-Mu. Kasih dan setia Tuhan senantiasa dirasakan oleh Raja Daud. Ia begitu merasakan bagaimana Tuhan memeliharakan kehidupannya, bagaimana Tuhan menjaga, melindungi, bagaimana Tuhan menjawab doa-doanya, bagaimana Tuhan memeliharakan keluarganya. Tuhan selalu setia mendampingi dalam menjalani kehidupan ini. Daud begitu merasakan bagaimana kesetiaan Tuhan, bahwa Tuhan selalu berada di sampingnya. Tak kala dia membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan menopangnya. Tangan Tuhan memegangnya, tangan Tuhan mengangkatnya. Sehingga ia merasakan bahwa kasih dan setia Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan dia dalam menjalani kehidupan ini. Daud merasakan bahwa dalam menjalani kehidupan ini tidaklah mudah. Hidup ini selalu diperhadapkan dengan persoalan. Hidup ini selalu diperhadapkan dengan permasalahan. Hidup ini selalu berhadapan dengan kesulitan. Tetapi ia selalu menggantungkan hidupnya kepadanya. Dan karena itu ia selalu merasakan bahwa kasih dan setia Tuhan itu selalu ada bersamanya. Karena itu ia berkomitmen bahwa ia akan sujud ke arah bait-Mu. Sujud, ia akan berdoa. Ia akan bermohon ke arah bait Tuhan. Dia mau datang kepada Tuhan untuk datang menyampaikan rasa syukurnya, permohonannya, rasa sujud dan hormatnya kepada Tuhan. Karena ia sungguh mengalami bagaimana setia Tuhan dalam kehidupannya. Bagaimana Tuhan setia dalam memelihara kehidupannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Dalam ayat yang ketiga dia katakan, pada hari aku berseru engkau pun menjawab dan engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Daud mau mengajak kita bahwa Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jika dalam menjalani kehidupan ini, kita mengalami berbagai pergumulan dan persoalan, kepahitan hidup, kesulitan hidup, pergumulan hidup. Berserulah kepada Tuhan. Karena ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan kekuatan dalam jiwa kita. Dan ini adalah kesaksian dari Daud. Dia merasakan bahwa Tuhan memberi kekuatan kepadanya ketika dia berseru kepada Tuhan. Ketika kita mengalami persoalan hidup yang berat, Bapak Ibu, pergumulan, maka kita pun diajak berserulah kepada Tuhan. Maka kita akan menerima kekuatan dalam jiwa kita untuk menghadapi pergumulan-pergumulan hidup ini. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini mau mengajak kita semua untuk kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang hina. Ia mengenal orang yang sombong dari jauh. Jadi Tuhan itu sungguh mengenal kita semua. Apakah kita ini benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Dia? Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Isi hati kita pun Tuhan kenal. Sekalipun kita mengatakan bahwa saya ini
tidak sombong, tetapi Tuhan yang mengenal isi hati kita. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita selalu menggantungkan hidup kita dan kita percaya bahwa Tuhan akan melihat kepada kita ketika kita berseru kepadanya. Tuhan akan memandang kepada kita dan mengenal isi hati setiap kita ketika kita berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 adalah merupakan pengakuan juga dari Raja Daud, bahwa jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, tangan kananmu menyelamatkan aku. Raja Daud mengakui bahwa memang hidup ini akan selalu berhadapan dengan persoalan-persoalan yang kadang-kadang begitu menyesakkan. Tetapi bersama dengan Tuhan kita akan dilepaskan dan diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ia membuat pengakuan dan keyakinan iman pada ayat yang ke-8, bahwa Tuhan akan menyelesaikan bagiku kasih setiamu untuk selama-lamanya, tidak akan meninggalkan kehidupanku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, perikop pembacaan kita pada sore hari ini mau mengajak kita juga untuk selalu berkomitmen dalam kehidupan kita. Untuk selalu memiliki keyakinan yang sama dengan Daud, bahwa Tuhan akan menyelesaikan yang terbaik bagi kita. Karena itu, melalui perikop firman Tuhan ini kita mau diajak untuk selalu memiliki iman yang kuat. Untuk kita tidak pernah menyerah, untuk kita tidak pantang mundur dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi hal yang kita perlukan adalah iman yang kuat, kokoh dan teguh. Tidak menyerah dengan persoalan, tetapi harus kuat di dalam Tuhan, bahwa dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menyelesaikan yang terbaik bagi kita. Sebab hanya dengan keyakinan seperti ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan diberi motivasi, kita akan diberi semangat, kekuatan di dalam jiwa kita, sehingga kita dimampukan untuk bangkit berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, terutama dengan keluarga yang mendapat pelayanan pada sore hari ini, keluarga Nyonya Albertina sampai Payung Baso, dan keluarga Nyonya Esther Lina Giling. Saya yakin dan percaya siapapun kita memiliki persoalan masing-masing. Mungkin kita memiliki persoalan yang berbeda, tetapi untuk menghadapi setiap persoalan, kita memiliki cara yang ampuh, yakni datang kepada Tuhan. Cara yang mampu untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah adalah berseru kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan menyelesaikan yang terbaik. Dengan demikian Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan dimampukan untuk selalu hidup bersyukur. Apapun persoalan kita, tetaplah bersyukur karena Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Amin firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mensyukuri akan segala kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita, berbagai berkat, kemurahan, dan damai sejahtera yang kita masih alami dan nikmati bersama. Mari kita menyatakan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Firman Tuhan menuntun kita dari Bilangan 18 ayat 29.
bahwa dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Mengantar kita untuk membawa persembahan kita, kita mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 203 ayat 1 sampai ayat 2, ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Bapak Ibu, kita akan satu dalam doa sepakat dan kita akan mendukung dalam doa keluarga Nyonya Albertina sampai Payung, sekeluarga bersama dengan anak cucu di Jayapura, dan keluarga Nyonya Esterlina Giling, dan juga kita mau mendukung dalam doa anak cucu dari almarhumah Ibu Marta Pedudung yang telah dimuliakan oleh Tuhan. Mari kita satu dalam doa sepakat kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kembali kami naikkan kepadamu pada malam hari ini. Engkau telah menyertai kami dalam persekutuan kami, yang di dalamnya Tuhan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan yang telah mendengar firman ini. Sehingga firman ini Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, motivasi bagi kami, untuk kami senantiasa menggantungkan kehidupan kami hanya kepadamu. Dan kami senantiasa diberi kekuatan iman dengan keyakinan bahwa dalam menjalani kehidupan ini, Tuhan akan selalu bersama dengan kami, setia menjaga dan melindungi kami. Bahkan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami dan menyelamatkan kami semua. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan Engkau tanamkan di dalam hati kami, di dalam hati keluarga, agar sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan ini Tuhan, kami senantiasa berkomitmen untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, senantiasa sujud di hadapan Tuhan, menaikkan doa-doa kami. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini Tuhan, kami mau mendukung di dalam doa Ibu kekasih, Ibu Albertina sampai Payung bersama dengan suami dalam menjalani kehidupan masa tua mereka. Kami memohonkan berkat kuat dan sehat kepada mereka, bahkan Tuhan berikan kebahagiaan kepada mereka dalam menjalani masa tua mereka, sehingga mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, bahkan mereka senantiasa datang sujud di hadapan Tuhan, karena mereka sungguh-sungguh percaya
bahwa Tuhan yang akan menjadi penyelamat bagi mereka. Bapa di dalam surga, dalam menjalani masa-masa Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa memperteguh iman mereka, sehingga mereka boleh menikmati masa tua dengan penuh rasa syukur, dan boleh menjalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi anak kekasih Dala dan istri bersama dengan cucu di Jayapura. Tuhan jaga dan lindungi mereka di sana. Beri kuat dan sehat kepada mereka semua, sehingga mereka senantiasa terpelihara di dalam kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan melindungi anak kekasih Dr. Dala bersama dengan istri dalam pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya, sehingga mereka senantiasa terpelihara oleh kasih Tuhan, karena Tuhan yang menjaga dan menyelamatkan mereka. Berkati cucu-cucu dalam pertumbuhan, biarlah mereka boleh bertumbuh dengan baik dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, memberkati dalam pendidikan mereka, dan biarlah oleh pertolongan-Mu Tuhan, kelak mereka menjadi anak-anak yang membanggakan dari segenap keluarga. Kami juga berdoa bagi anak kekasih Dwi Putri dalam tugas akhir penelitian di Unhas. Menjalani masa koas, Tuhan berkati, jaga dan lindungi ya Tuhan anak-Mu ini, sehingga pada saatnya nanti boleh menyelesaikan pendidikannya dengan baik, dan ia boleh menerima hasil yang terbaik dari setiap usaha dan kerja kerasnya. Beri kuat dan sehat ya Tuhan, jaga dan lindungi, sehingga ia senantiasa terpelihara oleh kasih Tuhan. Segenap keluarga, rumpun keluarga baik yang ada di Makassar, di Toraja, dimanapun mereka berada, Tuhan peliharakan kehidupan mereka semua. Biarlah damai dan sejahtera-Mu melingkupi kehidupan mereka, dan mereka senantiasa bersyukur kepada-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi keluarga Nyonya Esther Lina Giling. Berkati bersama dengan suami kekasih. Beri kuat dan sehat kepada mereka, berkati dalam pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan mempercukupkan keperluan kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa bersyukur kepada-Mu, karena mereka tetap merasakan bahwa Tuhan senantiasa menopang, memelihara, dan memberikan berkat-berkat-Mu dalam perjalanan kehidupan mereka. Berkati anak-anak dalam pendidikan, dalam pertumbuhan. Biarlah anak-anak ini senantiasa dibimbing dan diarahkan dalam takut akan Tuhan, sehingga mereka senantiasa bertumbuh dengan baik, menjadi anak-anak Tuhan. Kelak Tuhan boleh menjadi anak-anak yang berhasil dalam kehidupan mereka. Berkati segenap keluarga mereka, dimanapun mereka berada, di Mamasa, di Toraja, Tuhan jaga dan lindungi mereka semua, agar mereka tetap merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, keluarga-keluarga telah memberikan persembahan syukur kepada-Mu. Berkati agar boleh dipergunakan dengan baik. Dan biarlah ya Tuhan pelayanan-pelayanan kami di Jemaat Masale sungguh-sungguh boleh menghadirkan sukacita bagi jemaat Tuhan, boleh menjadi kesaksian bagi segenap umat Tuhan. Bapa di surga, berkati yang masih ada pada keluarga, biarlah keluarga semua senantiasa diberikan berkat-berkat-Mu dan menerima yang terbaik dari Tuhan, bahkan mereka dimampukan untuk mengelola berkat-Mu dengan baik, agar mereka senantiasa bersyukur kepada-Mu. Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami mendukung keluarga dari Ibu Marta Dudung yang Tuhan telah panggil dari tengah-tengah jemaat Masale dan keluarga. Kami memohon Tuhan, kuatkan dan hiburkan segenap anak-anak, cucu dan keluarga yang sangat berduka karena kepergian ibu kekasih, karena Tuhan telah memuliakannya. Kami yakin dan percaya bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami adalah yang terbaik menurut Tuhan. Karena itu Tuhan, hiburkan mereka semua. Bahkan hiburkan kami jemaat Masale yang terus
berduka sepanjang bulan Juli dan Agustus. Dan biarlah ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami semua untuk melalui hari-hari ini. Dan Tuhan kiranya menganugerahkan keselamatan bagi kami semua. Bapa di surga, berkati kami semua yang terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini. Berkati Bu Ripka Rombo dalam kehidupan dan keluarga bersama dengan anak-anak. Tuhan kiranya menjaga, melindungi, dan menopang mereka semua. Biarlah oleh kasih setiamu Tuhan senantiasa melimpahi kehidupannya. Bersama dengan Ibu Adriani Salamba, Saudara Kekasih Pina, Cali dan Nando, Tuhan kasih setiamu menopang kami semua. Berkati dalam kehidupan kami, dalam segala rencana kehidupan. Biarlah kami boleh menikmati damai sejahtera-Mu Tuhan. Bapa di surga, berkati kami dalam pelayanan-pelayanan pada malam hari ini. Kiranya kasih setiamu menopang kami, sehingga pelayanan duka yang akan dilaksanakan sebentar malam boleh berjalan dengan baik. Dan Tuhan menjaga dan melindungi kami semua dari segala mara dan bahaya. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Dengarkan doa kami di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan NKB 128 ayat 1 dan 3, Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di temanku ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Kepada Tuhan ada bergerak, di bala singa saat disesat, dalam erang atau senang. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di temanku ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah dalam menjalani kehidupan ini kita senantiasa berserah kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Allah yang kudus,
akan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Ibadah PWGT bersama dengan kekasih-kekasih kita, Ibu Albertina sampai Payung Embaso dan Ibu Esther Lina Giling. Dan kepada Ibu Hermiati Dhamma yang telah menjadi berkat bagi kita lewat pemberitaan firman Tuhan. Atas itu diucapkan terima kasih, kiranya tetap senantiasa sukacita di dalam angkat tugas pelayanan dan senantiasa diberkati, diberi kekuatan, kesehatan, sukacita di dalam menjalani kehidupan bersama dengan keluarga. Dan yang berikut bahwa terima kasih kepada semua pihak yang telah bersama-sama mengangkat pelayanan pada malam hari ini, multimedia, operator musik, biarlah senantiasa diberkati, diberi kekuatan dalam mengangkat pelayanan bahkan di dalam menjalani kehidupan. Tuhan memberkati. Dan akhir kata bahwa dari gedung gereja Jemaat Masale kami menyapa kekasih-kekasih kita, Ibu Albertina sampai Payung Embaso dan Ibu Esther Lina Manguli Giling, dan segenap jemaat Tuhan yang mengikuti tayangan ibadah PWGT pada malam hari ini. Kami menyampaikan salam sehat bagi kita sekalian. Tetap semangat menjalani kehidupan penuh pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan tetap mengandalkan Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian.